Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursuci Putri Solihati absen 28 kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa akhir Orde Baru dan kepemimpinan B.J. Habibie. Apa sih masa akhir Orde Baru itu? Jadi, masa akhir Orde Baru terjadi pada tahun 1997 karena masyarakat sudah tidak percaya pada pemerintahan. Mengapa masyarakat tidak percaya pada pemerintahan saat itu? Karena terjadinya ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik, dan hukum di Indonesia, sehingga rakyat menuntut adanya perubahan. Pada tahun 1997 terjadi krisis multidimensional yang menyebabkan masyarakat menuntut adanya perubahan. Jadi, krisis multidimensional dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah krisis moneter terjadi karena efek domino, lalu yang kedua krisis sosial akibat anti-Tionghoa, yang ketiga krisis politik karena dualisme partai, yang keempat krisis hukum, belum mampu menciptakan keadilan, lalu yang kelima krisis kepercayaan karena ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan. Selanjutnya adalah tuntutan reformasi. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden. Agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa ada 6 agenda. Yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional, lalu yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, pemberantasan KKN, yang keempat, penghapusan dui fungsi ABRI, yang kelima, penegakan supremasi hukum, lalu yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya adalah kepemimpinan B.J. Habibie. Selama 1 tahun 5 bulan pemerintahannya, berikut adalah hal-hal yang pernah dilakukannya. Di bidang politik ada 6, yaitu yang pertama, pembebasan tahanan politik, yang kedua, membentuk kabinet reformasi pembangunan, yang ketiga, penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Lalu yang keempat, pelaksanaan sidang istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998. Yang kelima, melaksanakan pemilu 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 parpol. Yang keenam, pelaksanaan referendum di Timur Timur. Selanjutnya di bidang ekonomi ada 3. Yang pertama, melakukan rekonstruksi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN. Yang kedua, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Yang ketiga, melaksanakan program jaring pengaman sosial atau JPS. Selanjutnya adalah akhir pemerintahan B.J. Habibie. Kita dapat melihat video berikut ini. Berdasarkan perhitungan suara yang disampaikan oleh petugas Sekretariat Jenderal MPR, dapat kita ketahui hasil pemungutan suara terhadap pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Habibie sebagai berikut. Menerima pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia 322 orang anggota majelis. Menolak pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia 355 orang anggota majelis. Abstain 9 orang dan tidak syah 4 orang. Dengan demikian, pertanggungan jawab Presiden Republik Indonesia Profesor Baharudin Yusuf Habibie ditolak oleh majelis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.